Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat rahimakumullah, baru saja kita melewati yaitu bulan Rajab yang penuh makna dan sejarah dalam peradaban Islam di muka bumi. Bagaimana tidak, karena dalam bulan Rajab itu perintah salat diturunkan. Dalam kitab Dardir disebutkan bahwa perintah salat yang semula 50 waktu dalam sehari semalam, tetapi selanjutnya menjadi 5 waktu untuk sehari semalam. Karenanya mari kita bermuhasabah dalam melaksanakan sholat, karena sholat menjadi tiangnya agama, tegaknya agama, dan sholat juga yang pertama kali akan dihisab ketika kita sudah meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuh, fa in salahat qad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasira." Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa aku mendengar Rasulullah, amalan hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah salat. Jika salatnya bagus, maka dia beruntung dan berhasil. Namun jika salatnya cacat, maka dia menyesal dan merugi. Dalam sholat pasti kita sudah mengetahui semuanya bahwa terdapat 17 rukun. Bahkan ada yang 16, yang 18. Namun yang umum adalah 17 rukun yang menjadi syarat sahnya sholat, yang dibagi menjadi 2 rukun. Rukun yang pertama yaitu rukun fi'liyah, dan rukun yang kedua adalah rukun qauliyah. Fi'liyah adalah umumnya dilakukan dengan gerakan-gerakan dalam sholat, diantaranya ruku, sujud, tumaninah, dan seterusnya. Sedangkan rukun yang kedua yaitu rukun qauliyah, yaitu ada 5, yaitu yang dikerjakan melalui ucapan, diantaranya adalah takbiratul ihram, membaca Fatihah, tasyahud akhir, sholawat dalam tasyahud akhir, dan salam yang pertama. Itu adalah rukun qauliyah. Pengertian rukun qauliyah adalah rukun yang diucapkan melalui anggota mulut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Amr, berkata kepada sahabatnya yaitu Khabbah, akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'a fi dhuhri wal asri? Qala na'am. Sahabat bertanya kepada Khabbah, wahai Khabbah, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dalam sholat zuhur dan asar? Khabbah menjawab, iya. Lalu sahabat bertanya lagi kepada Khabbah, kami bertanya, bagaimana kalian mengetahui hal itu bahwa Rasulullah membaca? Khabbah menjawab, yaitu Khabbah melihat bahwa dengan gerakan janggutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya dengan dasar di atas jumhur ulama sepakat bahwa
Bila dalam sholat tidak membaca, maka tidak sah sholatnya. Membaca adalah menggerakkan bibir, lidah, dan lainnya anggota mulut hingga terdengar suara oleh diri sendiri. Dan pendapat yang paling rendah adalah bergeraknya bibir, lisan, anggota mulut dengan membaca walau tidak mendengar, walau tidak terdengar oleh diri sendiri, tetapi menghembuskan angin dari mulut. Itu adalah definisi daripada membaca. Sedangkan bagi orang yang uzur syar'i mendapat rukhsah, yaitu keringanan sesuai dengan kemampuan. Tentunya bagi kita yang normal semuanya, membaca yang dimaksud adalah ketika kita menjadi makmum, ketika kita sholat asar, ketika sholat duhur, dan seterusnya. Bukan berarti diam mulutnya seperti membaca dalam hati, tetapi mulut berkata, bibir bergerak. Yang mempunyai patokan adalah diri sendiri. Mengucapkan, membaca, terdengar oleh diri sendiri adalah diri sendiri yang mengerti. Bukan berarti orang membaca mulutnya diam, tapi ketika kita bertanya dia mengaku membaca. Maka itu jumhur ulama sepakat bahwa sholatnya tidak sah jika mulutnya, diulangi, jika mulutnya, bibirnya, lisannya tidak bergerak dalam sholat, baik sholat makmum, sholat imam, sholat duhur, sholat asar, dan seterusnya. Juga dalam mengucapkan dan membaca tidaklah mudah. Karena itu makanya kita semua harus bermuhasabah dalam sholat. Contoh yang sering anak-anak mungkin, kalau orang dewasa tidak. Ketika kita mengucapkan bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Jika kita mengucapkan seperti ini, sami Allahu liman hamidah, yang artinya racun Allah bagi yang memujinya. Sami Allah bukanlah sami Allah, tetapi sami'a. Ada dua kalimat. Sami Allahu liman hamidah. Tidak dituntut kita ain seperti apa, tetapi ain memang berbeda dengan alif. Sami Allahu liman hamidah, racun dari Allah untuk bagi yang memujinya. Tetapi ketika kita membaca sami Allahu liman hamidah, Allah maha mendengar kepada hamba-hambanya yang memujinya. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga kita semuanya bisa melaksanakan dalam rangka muhasabah dan menyempurnakan sholat-sholat kita. Hal ini juga sering disampaikan oleh para guru kita di pengajian. Tentu ini bagian daripada melanjutkan, mentransfer ilmu yang kami dapat dari pengajian-pengajian di Majelis Nurul Amal. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami dengan bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah fattaquh wa'lamu annallaha amarakum bil amril azim
أمركم بالصلاة والسلام على نبي المصطفى. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.